Di dunia ini, pria hanya perlu melatih hingga memiliki 8 otot perut. Akan diikat di atas tiang eksekusi dan dipotong lonceng kecilnya secara paksa. Dan pria yang buruk rupa serta tidak bisa berlatih kultivasi, malah menjadi tungku sempurna yang diperebutkan oleh semua wanita. Hanya karena di dunia ini pria telah kehilangan kemampuan kultivasi, mereka tidak bisa mengumpulkan jiwa sejati untuk berlatih. Sejak itu, kultivasi menjadi identitas eksklusif wanita, dan standar estetika mulai menurun. Pria yang semakin jelek dan tidak punya kepribadian, akan dibeli dengan harga tinggi oleh wanita kultivator untuk menjadi tungku mereka. Namun pria ini, karena wajahnya terlalu tampan, bahkan saat menyajikan teh pun ia dihina oleh wanita, tanpa mereka sadari, dia sebenarnya adalah satu-satunya pria di dunia ini yang bisa berlatih kultivasi. Dan tubuhnya sudah mencapai tingkat legendaris, yaitu tingkat kaisar. Hari itu, Luo yang seperti biasa melayani tamu di pintu. Wanita kultivator lainnya terus mengejeknya tanpa henti. Namun, hanya seorang junior yang berbeda dari yang lain. Ternyata, dia adalah seseorang dengan estetika yang normal. Sejak masuk, dia terus menatap Luo yang tanpa berkedip. Dan Luo yang juga terpesona oleh kecantikan dan kepolosannya. Bahkan mulai membayangkan mereka berlatih bersama. Namun, tiba-tiba seorang senior di depan mereka berteriak keras. "Junior, jangan buang-buang waktu. Ayo pilih tungku sekarang." Sambil berbicara, dia meluncurkan serangan telapak tangan ke juniornya. Namun, serangan itu segera dihentikan oleh pandangan tajam Luo yang di bawah. Dia hanya menggunakan 2 jari untuk menciptakan aura spiritual, yang menyelamatkan junior itu dari jatuh. Wanita itu merasa ada sesuatu yang aneh dan langsung menatap Luo Yang. Namun saat itu, pria tersebut telah menyembunyikan kekuatannya. Senior yang menyadari bahwa serangannya dengan mudah dilumpuhkan, menjadi marah dan melampiaskan kemarahannya pada junior. Kemudian, dia meninggalkan juniornya dan masuk ke pelelangan. Junior segera berterima kasih kepada Luo Yang, dan mengejar seniornya ke lantai atas. Namun, Luo Yang menahan bahunya, dan dengan lembut bertanya apakah dia bisa membelinya. Permintaan ini ditolak oleh junior tersebut, bukan karena dia tidak mau membeli Luo Yang, melainkan karena uangnya dipegang oleh seniornya. Hanya senior yang memiliki hak untuk memilih tungku. Setelah mengatakan itu, dia segera naik ke atas. Luo Yang, agar bisa dijual kepada junior itu, mulai menyusun rencana dengan pemilik bangunan sebelum pelelangan. Setelah persiapan selesai, pemilik mengumumkan pelelangan dimulai. Peserta pertama adalah Susu yang telah berlatih selama 2 tahun. Dengan kemampuan bermain bola yang sempurna, dia menarik perhatian 2 wanita yang berebut untuk membelinya. Peserta kedua adalah Tuan Baiyi yang ahli dalam musik dan tari. Saat Luo yang dengan semangat menjelaskan kelebihan Tuan ini, junior di bawah panggung kembali terpesona oleh sosok sempurnanya. Melihat ini, Luo yang segera naik ke panggung. Dengan penuh percaya diri, ia memperkenalkan harga dirinya. Namun, belum selesai berbicara, beberapa wanita di bawah panggung langsung terdiam. Seniornya bahkan langsung mengejeknya. Tuan Su dan Bai adalah pria yang memiliki kecantikan dan kekuatan. Sedangkan kamu hanyalah sampah yang tidak berguna. Namun, Luo yang tidak marah mendengar ejekan itu. Sebaliknya, ia dengan tenang bertanya apakah mereka mengenal batu tinta emas. Mendengar ini, wanita itu langsung angkuh. Lembah Lingxi kami selalu menggunakan material terbaik untuk formasi. Tentu saja aku tahu batu tinta emas adalah material terbaik untuk kultivasi energi yin. Luo yang tersenyum licik dan berkata santai. Aku tahu lokasi pasti induk batu tinta emas. Itu adalah esensi dari batu tinta emas. Jauh lebih berharga daripada batu tinta emas biasa. Seniornya dengan curiga bertanya berapa harga informasi tersebut. Namun, Luo yang justru menggenggam tangan junior di sampingnya. Jika kakak cantik ini mau membeli aku dengan 300 liang perak, aku akan memberikan informasi tentang induk batu tinta emas sebagai hadiah pernikahan. Senior yang cerdas berpikir selama 2 detik setengah. Lalu, dia dengan cepat menyetujui permintaan Luo Yang. Setelah berhasil menjual dirinya kepada junior itu, keduanya langsung menuju kamar untuk mempraktikkan metode kultivasi bersama. Bagian ini kurang menarik, mari kita lewati. Keesokan paginya, Luo yang naik kapal bersama para wanita kultivator menuju tambang batu tinta emas. Melihat Tuan Su yang sudah kehabisan tenaga di sampingnya, Luo yang tidak bisa menahan diri untuk bertanya tentang teknik senior. Mengingat pengalaman tragis semalam, Su yang terkuras habis langsung menangis seperti bayi. Setengah jam kemudian, senior membawa tanda ke tambang. Setelah menjelaskan sifat-sifat batu tinta emas, dia memerintahkan penggalian. Namun, setelah 1 jam menggali, tidak ada tanda-tanda induk batu tinta emas. Saat senior bersiap untuk menuntut pertanggungjawaban, tiba-tiba terdengar suara ledakan besar. Ratusan tikus bermata merah melarikan diri dengan panik dari tambang. Beberapa wanita kultivator segera membentuk formasi untuk melawan. Namun, tikus yang menyerap energi spiritual dari tambang itu telah bermutasi. Dengan raungan gila, mereka menyerang junior yang sedang membentuk formasi. Saat Siapeng tidak tahu harus berbuat apa, seekor tikus emas kecil tiba-tiba terkena serangan aura merah. Wanita itu sadar bahwa pasti Luo yang menyerang. Namun, ia tetap menunjukkan ekspresi licik.
Dia bahkan memuji kekuatan wanita kultivator di lembah Lingxi. Namun, saat ini senior benar-benar marah. Tidak hanya gagal menemukan induk batu tinta emas, tetapi para junior hampir celaka. Namun, dia belum sempat mendengar alasan dari Luo Yang. Tiba-tiba terdengar teriakan dari junior di samping. Ternyata induk batu tinta emas bersembunyi di sarang tikus. Mendengar ini, wajah senior langsung berubah dari marah menjadi cerah. Dia segera berlari ke sarang tikus dengan langkah tergesa-gesa. Namun, junior yang hendak maju tiba-tiba dihentikan oleh Luo Yang. Dia berkata ingin memberinya hadiah yang lebih berharga daripada induk batu tinta emas. Setelah berkata begitu, Luo Yang mengalirkan aura merah ke tubuh tikus. Beberapa detik kemudian, sebuah jantung tikus segar jatuh ke tangan Luo Yang. Jantung tikus ini mengandung sebagian besar esensi batu tinta emas. Memakannya akan sangat bermanfaat untuk kultivasi, kata Luo Yang. Namun, wanita itu tidak sanggup memakan jantung segar di depannya. Tak ada pilihan lain. Luo Yang akhirnya mengalah. Dia menggunakan telapak tangannya sebagai tungku untuk mengubahnya menjadi pil. Saat Siapeng menelan pil itu, tubuhnya langsung dipenuhi oleh sensasi panas yang tak terkendali. Dalam satu napas, kultivasinya langsung naik ke tingkat ketiga Qi, dan energinya terus berfluktuasi di tubuhnya. Setelah beberapa detik, dia naik 3 tingkat berturut-turut lalu berhenti. Namun, momen mesra mereka berdua, tiba-tiba terganggu oleh teguran senior. Menghadapi pertanyaan wanita yang marah itu, mereka berdua bingung bagaimana menjawab. Luo Yang khawatir rahasia tentang kemampuannya berlatih terungkap. Jika rahasia ini tersebar, pasti dia akan dikejar oleh semua wanita kultivator. Untuk itu, Luo Yang segera menjelaskan bahwa juniornya tidak sehat. Itulah sebabnya kami dalam posisi seperti itu. Mendengar ini, senior menarik junior dengan kasar. Sebagai hukuman atas tindakan mesra di depan umum, dia harus membawa induk batu tinta emas. Dalam perjalanan kembali ke sekte, junior mengingatkan Luo Yang untuk menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Namun, sebagai seorang kultivator tubuh yang telah mencapai tingkat kaisar, Luo Yang sama sekali tidak peduli. Tidak lama kemudian, mereka tiba di aula utama lembah Lingxi. Di sana, para tetua pengajar dan tetua pemuja sudah duduk di kursi kehormatan. Setelah senior memperkenalkan mereka, dia menyatakan bahwa ketiga pria di bawah adalah tungku yang dia beli. Namun, tetua Chang Yuxuan ingin memeriksa mereka di tempat. Atas perintah senior, Tuan Su dan Tuan Bai langsung membuka baju mereka. Hal ini membuat Luo Yang terkejut. Juniornya menjelaskan bahwa semua tungku harus diperiksa saat masuk sekte. Namun, biasanya hanya perlu membuka baju atas. Yang mengejutkan, Tuan Bai adalah tungku terbaik untuk penyulingan energi. Namun, meskipun Luo Yang memiliki kekuatan tingkat kaisar, tidak ada yang bisa melihatnya. Dia langsung dinyatakan sebagai pria lemah tak berguna. Melihat ini, senior segera menambahkan, junior saya sudah meminta lama sekali. Karena terpaksa, aku membeli pria cacat ini. Mendengar ini, tetua hanya bisa menghela nafas panjang. Anak ini sulit diajar, tapi, sudahlah, tungku berkualitas rendah ini setidaknya cukup untuk latihanmu sebentar. Pergilah. Namun, Luo Yang kembali terkejut saat tiba di rumah. Murid langsung dari lembah Lingxi ternyata tinggal di gubuk reyot. Belum selesai berbicara, angin kencang menerbangkan atapnya. Saat dia membuka pintu untuk masuk, pintu itu malah jatuh ke tanah. Di lembah Lingxi, sumber daya dibagi berdasarkan bakat dan kekuatan. Karena aku berbakat biasa saja, tentu aku tidak dapat yang terbaik. Jika suatu hari aku bisa menjadi guru sekte, aku pasti akan mengubah aturan ini. Mendengar ini, Luo Yang bergumam dalam hati. Visimu terlalu kecil, wahai peri kecil. Aku di sini, aku akan menjadikanmu kaisar wanita terkuat di dunia. Keesokan harinya, setelah penelitian selama pagi, Luo Yang memahami situasi dasar lembah Lingxi. 3 tetua saling bermusuhan antara Dewan Pengajaran dan Dewan Pemujian. Namun, Dewan Pengajaran dan kantor administrasi bersekongkol secara diam-diam. Melihat ini, ide cemerlang tiba-tiba muncul di pikiran Luo Yang. Dia langsung bergerak menuju aula Dewan Pengajaran. Saat itu, tetua sedang mengajarkan interaksi 5 elemen. Namun, Luo Yang muncul dari belakang bergumam. 5 elemen bukan hanya saling mendukung dan menekan. Pandangan seperti itu sudah tidak relevan di dunia kultivasi sekarang. Perkataan ini langsung membuat tetua di panggung marah. Namun, Luo Yang dengan lantang berkata, Tuan kecilku bilang pandanganmu terlalu sempit. Segala sesuatu di dunia ini bisa membentuk formasi. Tidak terbatas pada 5 elemen saja. Kamu hanyalah kultivator tingkat rendah yang berani berbicara sembarangan. Aku yakin kau pasti akan kalah di kompetisi nanti. Perkataan ini membuat siswa-siswa lainnya mendukung tetua. Junior Sia tidak hormat pada tetua. Beri aku izin untuk menantangnya di panggung. Mendengar ini, Junior langsung menyalahkan Luo Yang. Namun, Luo Yang hanya terlihat santai. Tuan kecil, silakan hadapi mereka. Ikuti instruksiku nanti, dan kau akan menang dengan mudah. Mendengar ini, ditambah kekuatan dari pil sebelumnya, Siapeng yang biasanya menghindari masalah, dengan senang hati menerima tantangan tersebut. Keduanya langsung menuju arena pertarungan. Saat Junior hendak menyerang,
dia mendengar suara Luo yang di telinganya. Melalui teknik komunikasi rahasia, Luo yang mulai mengajarnya secara langsung. Saat senior berbaju ungu melompat menyerang junior, Luo yang segera menyuruh Xia Peng untuk menggabungkan elemen air dan api. Kabut yang dihasilkan seketika itu langsung mengaburkan pandangan wanita itu. Kemudian, sulur-sulur muncul dari bawah kakinya, dan dalam sekejap membelitnya hingga tidak bisa bergerak. Saat junior hendak menyerang lagi dengan pandangan ke arah Luo Yang, tetua segera menghentikan pertarungan. Pertarungan ini sudah selesai, tapi itu hanya trik kecil saja. 10 hari lagi saat pertandingan internal adalah ujian sebenarnya. Namun, senior yang kalah langsung mengancam, di pertandingan besar nanti, aku akan khusus menghadapi junior ini. Ternyata, pemenang pertandingan internal dapat menjadi kepala sekte, yaitu posisi yang saat ini ditempati senior. Meskipun Xia Peng telah naik 3 tingkat kecil, dia masih merasa gentar menghadapi para senior yang telah lama berlatih di luar. Namun, Luo yang segera menenangkan pikirannya. Aku di sini dalam beberapa hari. Aku akan membantumu menutupi celah ini. Setelah berkata begitu, Luo yang mulai melatihnya. Mereka pertama-tama pergi ke kantor administrasi. Di sana, mereka menerima alokasi batu spiritual bulanan dari tetua. Namun, hanya 15 batu yang diberikan. Jumlah itu tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mendapatkan lebih banyak batu spiritual, mereka harus menyelesaikan misi. Namun, hanya ada satu misi yang tersisa tanpa peminat. Tanpa berpikir panjang, Luo yang segera mengambilnya. Ternyata, itu adalah misi untuk menyelidiki sesuatu. Formasi perlindungan di gunung luar telah melindungi sekte dari energi jahat. Jadi sulit untuk menemukan celah di sana. Namun, Luo Yang, sebagai kultivator tingkat kaisar, tidak percaya begitu saja. Jika mata tidak bisa melihatnya, maka kita lakukan ini. Setelah itu, Luo yang menutup matanya. Tubuhnya dikelilingi oleh aura biru muda. Junior di sampingnya terpana oleh teknik itu. Ternyata, itu adalah teknik langit tertutup dari tetua Chang. Dia tidak mengerti bagaimana Luo yang bisa mempelajari teknik itu. Luo yang hanya tersenyum kecil dan berkata, itu rahasia, untuk sementara. Setelah itu, dia mengerahkan teknik langit tertutup sepenuhnya. Seluruh lembah Lingxi terliputi oleh tekniknya. Dia merasakan ada energi spiritual yang tidak dikenal berkeliaran di formasi. Tiba-tiba, Luo yang berteriak, di bawah kita, ternyata ada harimau iblis yang bersembunyi di sini. Namun, yang mengejutkan, Luo yang membuka ikat pinggangnya. Junior di sampingnya menjadi malu dan bingung. Namun, pria itu hanya mengibaskan kain kecil di tangannya. Harimau iblis itu mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Kemudian, terdengar suara tangisan yang memilukan. Ternyata harimau iblis ini adalah harimau betina Loli. Sebelum Luo yang bisa kembali dari keterkejutannya, harimau betina kecil itu langsung berubah sikap menjadi manis dan mengeluh. Dia mengaku berasal dari gunung 200 mil jauhnya. Ibunya ditangkap oleh kultivator wanita di sini. Dan dia secara tidak sengaja masuk ke formasi ini saat mengejarnya. Dia juga bersumpah bahwa dia hanya makan sayuran dan tidak pernah menyakiti siapapun. Alasan yang usang ini sangat sulit dipercaya. Namun, saat Luo yang berpikir bagaimana menangani ini, juniornya malah terharu hingga menangis. Dia bahkan meminta Luo yang untuk memelihara harimau itu sebagai hewan peliharaan. Tanpa diketahui, harimau iblis ini sudah melihat keistimewaan Luo Yang. Dia berniat untuk suatu hari, mencari kesempatan untuk memakan Luo Yang dan meningkatkan kekuatannya. Namun, dia langsung berubah menjadi harimau kecil yang patuh. Dia mulai memuji Luo Yang tanpa henti. Serangan manis ini membuat Luo Yang merasa bingung. Dia langsung meminta harimau itu kembali ke bentuk aslinya, untuk segera menjalankan rencananya memakan Luo Yang. Dia dengan patuh berubah menjadi harimau kecil. Penampilan imutnya langsung menarik perhatian junior, karena terlihat seperti anjing kuning kecil. Junior memberinya nama, Xiao Huang. Mendengar ini, Xiao Huang menggonggong dengan patuh. Namun, di dalam hatinya, dia merasa terhina dengan nama seperti anjing. Dia bersumpah bahwa suatu hari dia akan memakan juniornya terlebih dahulu. Namun, malam itu Luo yang merasa bingung, karena dia menjadikan harimau iblis sebagai peliharaan. Misi gagal, dan dia tidak mendapatkan satu batu spiritual pun. Memikirkan hal ini, Luo yang hanya bisa menghela nafas. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan dari ruang pemurnian. Kultivator wanita di sana mengeluh bahwa mereka kekurangan bahan, linear. Hal ini menyebabkan pil tetua gagal pada tahap terakhir. Mendengar ini, Luo yang mendapatkan ide cemerlang. Dia langsung menuju kamar Xia Peng. Dia mengeluarkan Xiao Huang yang sedang tidur nyenyak. Xiao Huang yang bingung bertanya dengan polos apa yang terjadi. Namun, Luo yang hanya memintanya dengan tenang untuk mencari sesuatu. Keesokan paginya, Luo yang membawa Xia Peng ke ruang pemurnian. Saat itu, tetua pemurnian masih kesal karena ledakan. Melihat dua murid yang masuk tanpa izin, dia langsung menunjukkan wajah tidak senang. Namun, Xia Peng berkata dengan penuh hormat, "Tetua, aku secara tidak sengaja menemukan linear di hutan. Bahan ini memiliki kilau sempurna dan sangat bagus untuk membuat pil. Hari ini, aku ingin memberikannya kepada tetua." Mendengar ini, sikap tetua langsung menjadi lebih ramah.
Sebagai tanda penghargaan atas sikap junior, dia mengizinkan mereka untuk menyaksikan seluruh proses pemurnian pil. Namun, Luo Yang segera menyadari sesuatu yang mencurigakan. Dalam ingatan Luo Yang, pil ini. Saat itu, Xia Peng yang berada di bawah panggung memberikan pendapatnya. Dia menyarankan tetua untuk mencoba menambahkan batu matahari dengan api tingkat 8. Meskipun tetua merasa pendapat gadis ini agak aneh, dengan prinsip mencoba inovasi, dia tetap melakukannya. Namun, tepat ketika batu matahari dimasukkan ke tungku itu tiba-tiba mengalami ledakan energi yang tak terkendali.